Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Bapak Budi Ari, ya, yang semakin cemerlang dibicarakan terus di seluruh media. Ah, karena program Koperasi Merah Putih ya, yang merupakan terobosan program Presiden Prabowo. Pak Wamen, Pak Wamen ini mitra kita 2 kali lah. 2 kali? Iya dong. Oh. Wakil Menteri dan Komisaris Patra. Diaga. Oh, Ngeri. Nah ini ngurus apa ngurus ini agen LPG 3 kilo bos. Mitra lu itu ya Patra, kalau Patra Niaga itu wilayah dakwahnya Ismail itu. Pak Menteri dan Pak Wamen dan seluruh jajaran Pak Sekjen, Pak Sesmen ya, Sesmen Sekjen Pak, Sesmen. Nah, ntar lagi Sekjen. Jadi kan kita sudah mendengar keterangan Pak Menteri bahwa memang koperasi ini memang soko guru ekonomi bangsa dan Pak Prabowo ya memang ingin menjadikan koperasi ini memang motor penggerak ekonomi bangsa ya. Jadi motor penggerak ekonomi bangsa. Nah, tentu ini kan ada di pundak Pak Menteri nih dan Pak Wamen nih, harapan Presiden. Salah satu kesuksesan ekonomi tumbuh 8% ini adalah suksesnya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Nah, jadi Pak Menteri, hanya satu saran saya. Angka 80.000 itu jangan jadi angka di atas kertas atau omon-omon. Kayak angin bisa bicara dulu itu loh. Jadi jangan jadi omon-omon. Tapi betul-betul koperasi itu ada, koperasi itu betul-betul bisa menjadi penggerak ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan. Dan terakhir, jangan jadi koperasi ini Bapak pastiin diawasi nih. Dengan mekanisme yang sudah diatur oleh pemerintah, jangan sampai koperasi ini juga jadi bancakan, Pak. Jadi jangan sampai jadi ladang korupsi baru. Ya, itu harapan saya. Meskipun desa itu tentu akan menanggung resiko kalau pengurusnya melakukan korupsi karena uang pinjaman itu kan harus dicicil pakai uang dana desa. Bisa diuber rame-rame itu pengurus koperasi kalau melakukan fraud kan, betul kan? Nah, ini yang perlu disosialisasikan oleh pemerintah, terutama Kementerian Koperasi sebagai garda terdepannya, supaya ini benar-benar sukses. Kalau itu sukses, Budi Ari sama Ferry Joko Juliantono harum namanya di bangsa ini. Ngeri. Ngeri kan? Iya dong, gitu loh. Tapi Pak Sesmen yang akan menjadi sekjen, tolong jangan lupa apa program-program yang bisa kita lakukan bersama Pak dalam rangka menyukseskan koperasi Merah Putih ini. Itu penting, betul kan Pak De? Nah, itu jangan lupa. Ya, Pak Sabedi jangan diam-diam aja gitu loh. Pura-pura lupa. Tolong itu Pak Nasim dicari dulu itu. Nanti itu loh. Pak Nasim kan tolong koordinasi. Nah, sudah. Jangan koordinasi saja. Tapi real supaya kita bisa melakukan terobosan secara bersama-sama untuk mensukseskan program Presiden Prabowo ini. Ya, jadi gitu Pak Menteri. Itu saja Pak Menteri. Sekali lagi selamat berjuang Pak Menteri dan Pak Wamen. Ya, luar biasa Pak Wamen. Ya, nah. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pak Andre, sedikit dari kami, Pak Menteri. Saya tidak akan mengulang, saya kira sudah banyak sekali terkait Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh Bapak Ibu anggota. Masukan-masukannya luar biasa. Ini semua karena kepedulian kami, Pak, untuk majunya program Kopdes Merah Putih ini. Apalagi sudah ditetapkan sebagai PSN, ya, proyek strategis nasional. Biasanya PSN ini kan kawasan industri, kawasan pariwisata. Ini PSN-nya gerakan ini Pak.
semangat gerakan koperasi. Dan namanya PSN ada nasionalnya, kita sama-sama Pak tanggung jawab. Pak Menteri, kita DPR RI nasional juga harus mengawal ini. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, kunci suksesnya ini diimplementasi Pak, di pengawasan. Ya, jadi mohon Pak Menteri, tolong jajarannya, timnya ini memperkuat pengawasan terhadap jalannya program ini. Ya, secara konsep ini sudah baik sekali. Pak Menteri sudah beberapa kali ke sini menjelaskan semakin matang, semakin baik ini. Nah, pendanaannya ini kan nanti melalui pinjaman ya, tentunya pasti ada studi kelayakannya dulu ya kan, apakah feasible atau tidak ya. Nah, kita harapkan tentu banyak yang lolos dari penilaian ya, sehingga bisa mendapatkan pinjaman. Nah, itu akan menunjukkan seberapa siap 80.000 ini terkait dengan kesiapan penerimaan dana. Itu tahap pertama, Pak. Yang kedua tentunya setelah dana berturun, operasionalnya seperti apa. Itu juga yang harus benar-benar dikawal. Jadi banyak sekali tadi masukan dari teman-teman, Pak Menteri, tolong diperhatikan dan kami siap untuk ikut tentunya mengawasi ya. Itu saja Pak Menteri dari kami, dan sekali lagi terima kasih ke Bapak Ibu anggota yang telah memberikan masukan. Kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dan masukan-masukan dari para anggota. Persilakan Pak Menteri. Terima kasih yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Jadi bahwa memang ini jadi pertanyaan banyak pihak. Saya sudah sampaikan bahwa pengalaman membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu belum ada acuannya. Di seluruh dunia. Nggak ada benchmarknya. Jadi ini antara insting dan teknokrasi jadi satu. Kalau mau ngomong teorinya, ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu. Karena belum ada pun satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia. Ini sama kayak COVID, nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi ini setengah-setengah nih. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana bukunya? Kan nggak ada. Sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Kopdes Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting, separuh teknokrasi. Kalau ditanya roadmap apa, nggak ada acuannya negara di dunia. Pengelolaan koperasi, Pak Sartono ini saya jawab semua, karena memang idenya top down, tapi prakteknya bottom up. Ada partisipasi warga, partisipasi rakyat di desa dalam pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Terus tadi ditanya sama Pak Nengah, Pak, memang ada beberapa kasus-kasus di daerah, ada beberapa kasus. 80.000 itu besar loh. Saya mau katakan kalau ada 800 kasus saja baru 1%, Pak. Tapi maksud saya minta mohon jangan digeneralisir. Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang, banyak. Bukan nggak banyak, tapi maksud saya case-case ini jangan digeneralisir. Karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya cuma misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1%, Pak, dari 80.000 gitu. Dengan model-modelnya supaya cuma mengatakan Bang, betul banyak juga surat ke kami, beberapa bukan banyak, minta ada permintaan untuk dessus ulang. Tapi ini bukti apa, Pak? Berarti ada kontrol dari rakyat. Saya menyambut positif dan optimis kalau ada komplain soal minta dessus ulang, artinya warga desa mengawasi Kopdes ini. Karena mereka yang minta, warga desa, ini nggak benar Pak, di rekayasa sama kadesnya dan sebagainya. Gitu. Artinya protes itu malah justru buat saya
Itu positif. Artinya ada pengawasan dari warga desa terhadap proses pembentukan Kopdeskel ini. Selanjutnya adalah mengenai soal yang ditanyakan tadi Pak Profesor soal dan Bu Rike soal roadmap. Begini, soal roadmap ini sebenarnya secara tugas dan fungsi ini Bappenas. Karena Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini memang secara teknokrasi yang menyiapkan ini. Jadi kalau ditanya gimana roadmapnya, lo orang ini separuh insting, separuh teknokrasi. Program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Bukan mau berdebat soal itunya. Maksud saya ini sedang disiapkan. Terus terang kita diskusi intensif dengan Bappenas. Kita diskusi terus, hampir tim kita beberapa orang terus melakukan diskusi intensif. Nanti juga Teh Rike kalau mau beri masukan silakan. Kita juga mengundang semua pihak untuk sama-sama membuat roadmap, gitu, membuat grand design. Karena ini program bukan ada grand design-nya dulu baru program jalan. Ini program dulu diluncurkan sembari menyiapkan grand design-nya, begitu loh. Tapi begini, dari kondisi yang ada, kecepatan pembangunan atau pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih menunjukkan satu hal, rakyat antusias dan menjadi program Kopdes Kelurahan Merah Putih menjadi harapan bagi rakyat untuk memiliki lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan. Itu harapan rakyat yang cermin. Nah, karena itulah dari hasil dialog kita dengan seluruh semua kadis-kadis koperasi di seluruh Indonesia dan sebagainya, itu mereka selalu minta, Pak Menteri tolong dibuat pelatihan. Warga masyarakat belum siap. Warga belum banyak yang tahu. Baik tentang manajemen, tentang perkoperasian. Ingat loh, 28 tahun lebih koperasi ini dipinggirkan. Orang selama ini kalau ngomong soal koperasi terbatas sekali. Orang kami aja naturalisasi di Kementerian Koperasi. Yang asli kan cuma Pak Sesmen. Beberapa kan saya naturalisasi loh. Jadi karena itu memang ini teorinya adalah bahwa praktek dan teori ini harus saling berhubungan. Jadi evidence, nanti kita berdebat secara teknokratis, perdebatan itu. Tetapi yang pasti bahwa selama program ini dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh saya yakin jadi. Dan kenapa saya sangat optimis yang Pak Asim ya, Pak Nengah, nanya ke saya yakin nggak? Hakul yakin saya. Karena kalau koperasi desa ini nggak jalan, yang dimarahin sama rakyat ini Kopdesnya. Katakan begini contohnya, ada 40.000 aja jadi jalan bagus, yang 40.000 akan di salah-salahin sama warganya. Kok yang situ bisa bagus, ini enggak? Begitu ya. Kedua, gini, ini adalah program yang paling brilian dari Pak Presiden Prabowo yang dibuktikan dengan pemikiran yang komplit sebenarnya. Karena komprehensif sampai gubernur sampai bupati ini menjadi satgas. Ketua satgas di provinsi adalah gubernur, wakilnya Bapeda, sekretarisnya adalah kepala dinas koperasi. Di kabupaten dan kota sama bupati, ketua satgas kabupaten kota, sekda itu wakilnya, dan sekretaris satgas kabupaten kota adalah kepala dinas koperasi. Jadi ini gerakan betul-betul semesta berencana, melibatkan seluruhnya, gotong royong. Dan itu berdasarkan Kepres 9 tahun 2025. Karena itu kita optimis, karena ini saya sudah bilang, nggak mungkin Kementerian Koperasi ini melakukan sendiri. Memang ini lintas kementerian lembaga. Makanya 18 kementerian lembaga terlibat, semuanya dikerjakan bersama-sama.